ikhlas itu secara bahasa artinya adalah at-tuhur, suci, bersih, jernih, bening. Itu ikhlas. Maka untuk menilai seseorang itu ikhlas atau tidak, tentu hanya dirinya dan Allah lah yang tahu tentang bagaimana kualitas ikhlasnya. Dan kenapa kita penting membahas tentang ikhlas ini? Karena kalau kita bicara tentang amal seseorang itu, khususnya amal ibadah tentu di sini, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, syaratnya 2. Pertama, amal itu harus disertai dengan hati yang ikhlas. Dan yang kedua, tentu dalam beramal kita harus dituntun dengan tuntunan dari contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahasa Arabnya ittiba. Jadi 2, 1 ikhlas, 2 ittiba. Maka mohon maaf kalau kita beramal tidak disertai dengan 2 tadi, tidak dengan hati yang ikhlas, tidak dengan ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sehebat apapun amal itu, sebanyak apapun amal itu, maka amal itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka penting ketika kita membahas tentang bagaimana menjadi pribadi yang ikhlas ini, karena mohon maaf kadang-kadang amal seseorang itu rusak bukan karena kurangnya beramal. Amal seseorang itu cacat bukan karena sedikitnya beramal, tidak. Tapi justru kebanyakan amal itu menjadi rusak karena tidak disertai dengan keikhlasan di dalamnya. Makanya simpel sekali, ulama itu seringkali menyebutkan begini, kalau kita ingin tahu tentang ikhlas, lihat filosofinya pada surat Al-Ikhlas. Ini dalam sekali nih. Jadi kalau kita ingin tahu filosofi tentang ikhlas, lihatlah di surat Al-Ikhlas. Namanya surat Al-Ikhlas, tapi di dalamnya tidak ada kata-kata ikhlas. Di Al-Quran itu biasanya kalau nama suratnya apa, pasti ada kalimat dari nama surat itu. Contoh misalnya, nama suratnya An-Nas, ada kalimat Qul a'udzu birabbin nas. Nama suratnya Al-Falaq, ada kalimat Qul a'udzu birabbil falaq. Nama suratnya Al-Kautsar, maka ada kalimat Inna a'tainakal kautsar. Nama suratnya At-Tariq, maka ada kalimat Was-samai wat-tariq. Tapi ketika Allah memberikan nama surat Al-Ikhlas, tapi dari sekian ayat surat Al-Ikhlas itu tak ada kata-kata ikhlas, maka itulah ikhlas. Makin kita menyembunyikan, makin kita benar-benar merahasiakan daripada amal kita yang niatnya disandarkan semata-mata untuk Allah, maka di saat itulah kita mendapatkan predikat untuk menjadi pribadi yang ikhlas itu. Dan ini mungkin mudah diucapkan tapi sulit untuk dilakukan. Karena ikhlas itu bisa hancur di 3 waktu. Pertama, ikhlas bisa hancur sebelum beramal. Kedua, ikhlas bisa hancur ketika beramal. Dan yang ketiga, ikhlas bisa hancur setelah beramal. Jadi peluang untuk tidak ikhlas itu bisa ada di mana-mana dalam beramal gitu. Sebelum beramal, misalnya niat kita bukan untuk Allah, karena ingin dipuji oleh orang lain, ya, ingin dilihat oleh orang lain. Kita misalnya beramal soleh, tapi kita di hati hanya ingin disebut sebagai orang yang soleh. Kita baca Quran, kemudian bacaan Quran kita seolah-olah kalau ada orang yang mendengarkannya banyak, dimerdu-merdukan. Kalau tidak ada yang menyaksikan, tidak semerdu itu. Karena ternyata saat kita baca Quran hanya ingin disebut sebagai seorang qari. Begitupun juga Ustadz ini menyampaikan ilmu dengan gagah beraninya kita menyampaikan, padahal kita seringkali lupa apa yang kita sampaikan tak seiring dengan apa yang kita lakukan. Sampai mungkin Allah
menyebutkan sebagai kaburo maktan indallahi antakulu ma la taf'alun. Dia pandai berkata-kata tapi tidak pandai mengerjakan apa yang dia katakan. Hanya ingin sebagai ustadz, kiai, ulama. Hati-hati. Dia bersedekah hanya ingin disebut sebagai seorang yang dermawan, orang yang sering ngasih dan segala macam. Jadi hati-hati dengan niat sebelum beramal, karena ikhlas bisa habis sebelum beramal. Atau yang kedua, ikhlas itu bisa habis, bisa hancur saat beramal. Ketika kapan Ustadz? Ya ketika dia beramal, dia hanya sibuk dengan penilaian dan pandangan orang lain. Apa yang terjadi? Maka kualitas ibadahnya hanya ditentukan dari seberapa banyak orang melihat ibadahnya dia. Atau mungkin amal ibadah itu, ikhlasnya itu bisa habis setelah beramal. Ketika dia sudah beramal, maka dia sibuk menceritakan kepada orang lain bahwa dia sudah A, sudah B, sudah C dan segala macam. Sehingga pada akhirnya untuk mendapatkan predikat mukhlis jauh dari kehidupannya. Karena dalam beramal dia masih bersandar, berharap dan terus menginginkan adanya pujian dan pandangan orang lain. Maka nanti dari ikhlas itu akan masuk kategori yang namanya riya.